Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lahrul Sidi, kelas 3A. Baiklah, saya akan membahas tentang masalah pembangunan, kependudukan, pendidikan, dan tenaga kerja. Yang pertama, masalah tenaga kerja. Masalah tenaga kerja dapat timbul karena beberapa faktor seperti pendidikan, kesempatan kerja, maupun pertumbuhannya ekonomi yang rendah. Hal ini dialami oleh banyak negara yang termasuk Indonesia, karena hingga saat ini masih banyak pengangguran, atau lebih tepat lagi orang yang tidak dapat bekerja karena minimnya lapangan pekerjaan. 1. Banyaknya pengangguran disebabkan karena tingginya jumlah penduduk dan tidak diikuti dengan lapangan kerja yang cukup. Permasalahan ini merupakan yang paling utama di Indonesia. Begitu juga dengan rendahnya kualitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi dalam menjadi faktor utama dalam pertumbuhan masalah ini. 2. Lapangan kerja yang rendah timbul akibat jumlah angka kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang disediakan. Hal ini menjadi salah satu pemicu masalah pengangguran. 3. Kualitas tenaga kerja yang rendah. Tingkat pendidikan yang rendah, baik formal maupun non-formal, kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia tergolong rendah, menyebabkan ketidakmampuan untuk meraih pendidikan yang tinggi. Bicara tentang tenaga kerja, tentu masih banyak lagi yang dapat dijadikan pembahasan. Sekilas penerapan secara umum mengenai pengertian, pengaturan, dan masalah tenaga kerja yang ada di Indonesia. Yang kedua, masalah kependudukan. 1. Persebaran penduduk yang tidak merata. Luasnya wilayah yang dimiliki Indonesia tidak sebanding dengan penerapan penduduknya. Ada negara daerah yang sangat padat, namun ada juga daerah yang sangat jarang penduduknya. Jakarta sebagai ibu kota memiliki pertambahan jumlah penduduk yang setiap tahun. Hal ini tidak sebanding dengan kota-kota di wilayah timur yang jumlah penduduknya masih sangat sedikit di beberapa wilayah. 2. Jumlahnya penduduk yang besar. Indonesia menduduki urutan keempat negara terbanyak jumlah penduduknya setelah China, Indonesia, dan Amerika Serikat. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintahan Indonesia untuk menjalin kesetaraan jumlah penduduk. Sebagai hal ini dengan kondisi ekonomi sebagai negara yang berkembang. 3. Pertumbuhan penduduk yang tinggi. Jumlah penduduk Indonesia yang sudah sangat banyak diperkirakan akan terus bertambah karena pertumbuhan jumlah penduduk
yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh angka kelahiran lebih tinggi dari dibandingkan dengan angka kematian. Pemerintah juga menggalakkan program keluarga berencana. Namun berita ini baik juga golongan usia dan produktif juga akan selalu bertambah dan untuk membantu mengarahkan perekonomian negara. 4. Kualitas pendudukan yang rendah. Saat ini Indonesia masih bermasalah dengan tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang rendah akan mempengaruhi kualitas penduduknya. Masyarakat Indonesia menjadi kurang memiliki keahlian dan keterampilan dalam bekerja. Hal ini berdampak pada sulitnya masyarakat untuk mendapat pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Pekerjaan yang sesuai keahliannya. Selain itu, masyarakat Indonesia menjadi kalah bersaing dengan tenaga asing yang saat ini sudah banyak bekerja di tanah air kita. 5. Tingginya tindakan tergantungan penduduk yang dan tinggi bekerja disebut penduduk yang tidak produktif. Umumnya penduduk yang tidak bekerja adalah yang telah berusia lanjut atau masih anak-anak dan remaja, dan juga disebut usia non produktif. 6. Pendekatan penduduk. Beberapa kota besar di Indonesia segala sangat padat jika dibandingkan dengan luas wilayah. Tinggi kepadatan penduduk ini menyebabkan masalah-masalah sosial seperti pengangguran, kemacetan, kemiskinan. Rendahnya pelayanan kesehatan, lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat, dan lain-lainnya. 6. Masalah-masalah pendidikan. 1. Kebatasan guru terampil. Masalah pendidikan di Indonesia. Adanya kebatasan guru yang terampil, umumnya guru terampil dan berkualitas disebab di kawasan kota atau daerah yang mudah diakses. 2. Sarana dan prasarana tidak memadai. Masalah pendidikan di Indonesia sangat sering dikeluh, baik dikeluh oleh wali murid, guru dan muridnya itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri, segi sarana dan prasarana memang kurang memadai. 3. Minimnya bahan pelajaran. Tidak dapat dipungkiri masalah pendidikan di Indonesia juga terbentuk pada kebatasan belajar ajar, bahan ajar. Kurang kebatasan bahan wajar menurut saya. Hal ini yang wajar karena memang dari kesadaran akan lintasi di Indonesia masih urutan akhir. 4. Mahalnya dana pendidikan. Tidak dapat dipungkiri masalah pendidikan di Indonesia yang paling mendasari terletak pada masalah biaya pendidikan. Meskipun sudah digadai-gadai gratis, tetap saja di bagian yang membayar. 5. Mutunya pendidikan yang rendah. Salah satu masalah pendidikan di Indonesia juga terletak
pada mutu pendidikan yang rendah. Masih menemukan pembahasan ini, salah suatu penyebab rendah mutu pendidikan bisa menjadi disebabkan oleh masyarakat secara umum, di mana menuntut ilmu bukan sebagai kewajiban atau kesadaran diri yang merupakan bentuk kewajiban terhadap diri sendiri. Inilah yang dapat saya sampaikan tentang masalah pembangunan pendidikan, tenaga kerja, dan kependudukan. Lebih kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.